Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fid daraini amina qala. Sampai mana? An-Nuru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian telah berkata siapa musannif, ya, Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Ya, jadi kalau di dalam kurung itu ya, hikmah-hikmah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ya, Syekh Athaillah. Ya, tapi kalau yang di luar kurung ya, itu Syekh Asy-Syarqawi, ya, Syekh Asy-Syarqawi. Jadi kolak di sini berarti kolak Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan an-nuru, ya, adapun nur, cahaya. Ya, nur itu artinya cahaya Allah, ya, cahaya Allah. Alladzi yufidduhu, alladzi yufidduhu, yang meluberkan hu akan alladzi, Allah, siapa Allah, ala qalbil muridi, ya, atas hatinya seorang murid. Ya, murid itu ya, udah berkali-kali saya jelaskan, orang yang kepengen jalan menuju Allah, namanya al-murid. Ya, jadi cahaya yang Allah penuhi, ya, yang Allah luberin, ya, ke dalam hati murid, itulah bagi an-nur al-kashfu, adapun al-kashfu, ya, al-kashfu artinya terbuka, artinya terbuka. Ya, jadi cahaya Allah, ya, yang Allah masukkan, yang Allah penuhi ke dalam hatinya seorang murid. Yang ada istilah murid, ada istilahnya ubad, ya, al-muridun, al-ubad. Ya, jadi kalau ubad itu artinya orang-orang yang ahli ibadah. Ya, ya, itu artinya ubad itu orang-orang yang beribadah mengharapkan surganya Allah dan selamat dari nerakanya Allah. Ya, jadi dia ibadah kepengen surga. Ya, dia ibadah biar selamat dari neraka. Itu makomnya makom ubad. Ya, makomnya makom ubad. Ya, makom orang yang ahli ibadah. Ya, tapi naik lagi makomnya, lebih tinggi lagi, namanya makom muridun. Ya, orang-orang yang ibadah tujuannya bukan surga. Ya, tapi tujuannya dia biar kasyaf. Ya, biar dia di antara Allah tuh hatinya dengan Allah itu nggak ada aling-aling. Ya, nggak ada aling-aling. Tujuannya itu. Ya, tujuannya itu. Itu di awal Syarah Hikam udah dijelasin. Kedua-duanya itu mazmumun. Ya, mazmumun, tercela, hina. Ya, kalau orang yang ibadah karena mengharapkan surga, ya, biar selamat dari neraka, atau orang karena ibadah biar apa? Biar dia kasyaf, ya, bisa selalu ingat Allah, itu masih mazmum. Coba, ya? Ya, karena berarti kan ibadahnya tidak murni karena Allah, ya kan? Tidak murni karena Allah. Ya. Ya, kalau tercela gimana kita jadinya nih? Ya, dibilang tercela. Kita harus ingat kita lagi ngaji Syarah Hikam, ya. Kita
kita lagi ngaji syarah hikam, bukan kitab-kitab abal-abal yang kecil. Ya, mau syarah hikam begitu. Kashful ma'ani, ya, artinya terbuka makna-makna, terbukanya makna-makna, ya, terbukanya makna-makna, ya, karena segala sesuatu itu ada maknanya, ada artinya, ya, ada artinya, ya. Jadi kalau nurnya Allah masuk ke dalam hati orang-orang yang sudah makom muridun, ya, maka muridnya, maka dia akan kasyaf, ya, dia akan terbuka tuh, ya, bisa melihat, ya, atau merasakan makna-makna, ya, merasakan arti-arti, ya, dia bisa merasakan itu. Wal mughibati, ya, dan perkara-perkara yang samar, yang kagak jelas, ya, yang kagak jelas, jadi terbukanya bisa merasakan, ya, bahwasanya sorga itu betul-betul ada, bisa merasakan bahwasanya di alam kubur itu ada, ya, alam barzakh itu ada, ya, siksa itu ada, ya, dia merasakan itu, ya, karena emang kenapa? Karena betul-betul yakin, ya. Jadi orang-orang yang maqam muridun, kalau udah cahayanya Allah masuk ke dalam hatinya, ya, semakin yakin dia dengan adanya sorga, ya. Kalau yakin dengan adanya sorga, ibadah pasti kencang. Yakin adanya neraka, kalau yakin adanya neraka, ya, ibadahnya pasti kencang, dan dia pasti takut untuk melakukan kemaksiatan, ya, udah pasti itu, ya, udah pasti. Kahusni ta'ati, seperti bagusnya ketaatan, ya, bagusnya ketaatan, ya, jadi dia udah bisa melihat, ya, bisa merasakan dan yakin, ya, bahwasanya ketaatan itu adalah sesuatu yang baik, ya, sholat, ya, di antara ketaatan adalah sholat, ya, dia sudah bisa melihat dan yakin betul bahwasanya sholat itu baik, ya. Kalau dia udah bisa melihat bahwasanya sholat itu baik, ya, karena ada cahaya Allah yang masuk ke dalam hatinya, ya, itu kasaf semuanya, ya, udah betul-betul yakin kalau sholat itu baik, ya, sehingga, ya, sholat itu nggak jadi beban, ya, dia mengerjakan sholat itu bukan merupakan beban kehidupan, ya, tapi kebutuhan, ya, tapi kebutuhan, ya. Tanda-tandanya apa kalau kita antara beban dan kebutuhan, ya, tanda-tandanya, ya, ketika awal kita dengar azan, ya, itu, ya, kita seneng atau enggak seneng, atau biasa-biasa aja, ya. Kalau kita seneng, alhamdulillah azan, ya, jadi dia ngejar sholat, ya, bukan dia dikejar-kejar oleh sholat, ya, jadi emang butuh, ya, jadi bukan lagi sholat itu, ya, dirasakan sebagai kewajiban, ya, karena kalau sholat, ya, kita lihat sebagai kewajiban jadi beban, ya. Jadi kita mau nggak mau kerjaan sholat, ya, suka nggak suka, enak nggak enak, tapi jadi kebutuhan, ya. Sholat jadi kebutuhan, sedekah jadi kebutuhan, ya, jadi kebutuhan. Bawaannya mau sedekahnya, ya, bawaannya mau sholat saja, habis sholat, ya, jadi lagi sholat apa lagi yang belum nih, begitu, ya, sholat apa lagi yang belum nih, ya, mestinya begitu, ya, itu jadi kebutuhan, ya, ya. Kalau kita kan nggak gitu, ya, ya, habis sholat sunnah kali ntar, ya, kayaknya berat banget, ya. Tapi kalau orang yang sudah masuk cahaya ke dalam hatinya, cahaya Allah, ya, maka dia akan melihat ketaatan itu sesuatu yang baik. Wa qubhal maksiati, dan jeleknya kemaksiatan, ya, jeleknya kemaksiatan, sehingga dia takut melakukan kemaksiatan itu, ya, ya, karena dia udah bisa melihat lewat hatinya kemaksiatan itu sesuatu yang menjijikkan, ya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja melihat kemaksiatan, ya, berarti cahaya belum masuk tuh, ya, harus dimasukin cahaya. Caranya bagaimana? Banyak zikir,
ya, banyak ngaji, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak ziarah, dekat dengan orang-orang yang soleh, ya, biar cahaya tuh bisa masuk. Ya, kalau itu kita jauhin, ya udah semakin redup tuh cahaya di hati kita, ya semakin berat kita melakukan ketaatan, ya semakin ya gampang kita melakukan kemaksiatan. Wal basiratu, adapun basir, dan adapun basirah, ya, adapun basirah, ya, kalau nur, ya Allah penuhi ke dalam hati seorang murid, ya, maka di situ ada kasyaf. Yang kedua basirah. Allati, ya, yang adapun al basirah itu nazirul qalbi, ya, pandangan hati, ya, pandangan hati. Ya, kalau kita artikan basirah itu mata hati, namanya basirah. Ya, basirah. Jadi selain kasyaf, ya, juga ada basirah, ya, dia punya mata hati. Itulah bagi al-basirah al-hukmu, adapun keputusan. Ya, karena yang memutuskan, ya, kita ibadah, yang memutuskan kita meninggalkan maksiat atau sebaliknya, ya, itu adalah basirah. Ya, basirah kita. Ya, jadi kita memutuskan kita sembahyang, memutuskan kita pergi ngaji, memutuskan kita baca Quran, itu basirah kita tuh. Ya, yang memutuskan kita untuk meninggalkan kemaksiatan, itu basirah kita. Ya. Jadi kalau nur masuk ke dalam hati, ya maka, ya, di dalam hati kita ada mata hati, itu akan terbuka. Ya. Hati kita bisa melihat lewat hati. Idrakul zalika, artinya, ya, idrakul zalika melihat demikian, ya, ma'ani wal mughibat, ya, makna-makna perkara-perkara yang sama. Ya, dia bisa melihat itu, ya, melihatnya lewat hati, ya, bukan lewat mata. Ya, melihatnya lewat hati. Wa musyahadatuhu, dan menyaksikan zalika. Ya, jadi nggak cuma menemukan, dia bisa menyaksikan lewat hatinya, ya, lewat hatinya. Ya. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah, ya, itu saking kasyafnya, ya, dia bisa melihat dosa. Ada orang wudhu, ya, itu kan dosanya kan pada rotok, dia bisa lihat, ya, dosanya bisa dilihat, ya, saking kasyafnya Imam Abu Hanifah. Fakama la yumkinu, fakama sebagaimana la yumkinu, tidak mungkin, idrakul basari, ya, menemukannya, ya, pandangan lil mahsusati, terhadap perkara-perkara yang dapat dipanca indera, ya, perkara-perkara yang dapat dipanca indera. Ya. Sebagaimana tidak mungkin mata bisa melihat, ya, sesuatu yang bisa dilihat. Kita bisa melihat, ya, tembok warna putih, warna hitam, illa kecuali bil anwari, dengan cahaya-cahaya az-zahiriyati, yang sebangsa lahiriah, ya, kasirajin, seperti lampu, wasyamsin, dan matahari, wasyamsin, dan matahari, ya, sebagaimana tidak mungkin di mata bisa melihat, ya, segala sesuatu yang dapat dibaca itu kecuali dengan bantuan lampu dan matahari. Ya, kalau gelap kan kita nggak bisa lihat. Ya, malam-malam lampu, nggak ada lampu, ya, atau nggak ada matahari nggak muncul, kita nggak bisa lihat tuh yang depan kita, samping kanan kita, atas bawah, nggak bisa kita lihat. Ya, la yumkinu, ya, maka tidak mungkin idrakul basirati, menemukannya mata hati, di syai'in, terhadap sesuatu, minal ma'ani, daripada makna-makna, illa kecuali bil anwaril batiniyati, dengan cahaya-cahaya batin. Ya, jadi sebagaimana mata nggak bisa melihat, ya, sesuatu yang sebetulnya bisa dilihat tanpa bantuan cahaya lampu atau matahari, ya, begitupun, ya, ini hati nggak bisa melihat, ya, tanpa ya, mata hati nggak bisa akan melihat makna-makna atau arti-arti, ya, tanpa cahaya-cahaya batin, artinya cahaya dari Allah.
wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru wallahu a'lam bissawab.